Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 259, Mengambil Kendali Sekte Penyihir Langit. Semangat bela diri naga biru. Melihat naga biru muncul di belakang Huang Xiaolong, Chen Xiaotian tercengang. Berita tentang Huang Xiaolong yang memiliki roh bela diri kembar yang sangat berbakat, naga hitam dan biru primordial divine, belum menyebar ke Bedlam Lands. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka, baik Chen Xiaotian, Geng Ken, atau yang lainnya, dihadapkan dengan keberadaan roh bela diri naga biru. Setelah memanggil roh bela dirinya, kekuatan Huang Xiaolong meningkat dan terus melonjak. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru. Di hadapan wajah Chen Xiaotian dan yang lainnya yang tercengang, lapisan sisik naga hitam dan biru yang kuat tumbuh di permukaan kulit Huang Xiaolong, menutupinya seperti baju zirah, dan dua kepala naga yang menyerupai tato muncul di punggungnya. Setelah transformasi jiwa, momentum Huang Xiaolong jauh melampaui Chen Xiaotian. Tubuh Huang Xiaolong memancarkan kekuatan naga yang luar biasa, membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan tetua Sekte Sky Magi kesulitan bernapas. Jauh di dalam, inti jiwa mereka melahirkan keinginan untuk berlutut, bersujud, dan tunduk di hadapan Huang Xiaolong. Hanya Chen Xiaotian yang mampu menahan diri untuk tidak berlutut, meskipun dengan susah payah. Huang Xiaolong bergerak, menghilang dalam sekejap dan muncul kembali tepat di depan Chen Xiaotian. Sebuah telapak tangan dengan cepat menyerang. Chen Xiaotian menjadi pucat pasi karena serangan yang tiba-tiba itu, mengangkat telapak tangannya sendiri dengan panik, menghadapi serangan Huang Xiaolong secara langsung dalam upaya membela diri. Sebuah ledakan teredam bergema di aula besar, diikuti oleh gelombang gempa susulan yang mengerikan yang berputar keluar. Chen Xiaotian merasa seperti telapak tangannya membentur batu dewa. Rasanya seolah-olah tulang-tulang tangannya hancur karena benturan itu saat dia terhuyung mundur hingga ke tepi aula besar, hanya untuk menenangkan diri. Rasa ngeri tampak jelas di wajah Chen Xiaotian saat dia menatap Huang Xiaolong. Sebelum pemuda berambut hitam ini, setelah transformasi jiwa, mengandalkan ki pertempuran dan tingkat keterampilan pertempuran untuk melawannya, Chen Xiaotian tahu dia sedikit lebih kuat. Namun, kekuatan pemuda itu meningkat drastis setelah transformasi jiwa. Sebagian dirinya benar-benar menyerah menghadapi Huang Xiaolong yang telah berubah jiwa. Di sisi lain, siluet Huang Xiaolong berkelebat, mengayunkan pedang Asura ke arah Chen Xiaotian lagi, cahaya pedang menari-nari berubah menjadi bunga iblis yang memikat tepat di depan Chen Xiaotian. Jurus pedang Asura, jurus kelima, bunga dari pantai lain. Dalam sekejap, bunga itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba, Chen Xiaotian menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya, darah merah mengalir keluar dari dadanya seperti mata air yang berdeguk. Jejak bunga berwarna merah darah yang mencolok terlihat di dadanya saat darah mengalir keluar. Sebelum Chen Xiaotian terjatuh ke lantai, bilah-bilah pedang di tangan Huang Xiaolong terayun untuk ketiga kalinya, mengirimkan cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi sepasang pusaran badai, mengejar Chen Xiaotian. Badai neraka. Ketakutan dan kepanikan muncul dalam hati Chen Xiaotian saat menyaksikan dua topan datang ke arahnya. Fisik mengalir wind fire. Tubuh Chen Xiaotian berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi awan api yang mengalir dan melayang di udara. Namun, karena luka dari bunga pantai lain, Ki Asura telah menyerang tubuhnya, yang sangat mengurangi kecepatan dan gerakan Chen Xiaotian. Pada akhirnya, pusaran badai neraka melilit kakinya, menariknya turun dari udara. Bilah-bilah angin yang sangat kecil menggores kaki Chen Xiaotian, dagingnya terkelupas dan darah berceceran saat bilah-bilah itu bergerak lebih tinggi, menuju tubuh Chen Xiaotian. Tulang-tulang yang putih terlihat oleh mata telanjang melalui luka-luka berdarah itu. Huang Xiaolong menghentikan serangannya dan berjalan ke tempat Chen Xiaotian terbaring. Terluka parah oleh bunga dari pantai lain dan kakinya lumpuh oleh badai neraka, Chen Xiaotian menjadi versi lemah dari dirinya yang kuat. Kekuatan unsur angin dan api melemah dan menghilang. Dalam kondisi ini, prajurit Xiantian Ordo ke-6 manapun dapat menghabisi nyawa Chen Xiaotian tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga. Chen Xiaotian berjuang menyeret tubuhnya yang terluka dengan tangannya, saat Huang Xiaolong mendekat, hingga ia mencapai dinding di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tundukkan diri padaku. Aku bisa menyembuhkan lukamu, dan juga membuatmu menerobos ke tingkat ke-8. Huang Xiaolong menundukkan pandangannya, suaranya yang dingin tidak memberi ruang untuk keraguan, atau mati. Terpotong oleh bilah pedangku, dengan Ki Asura yang menyerang tubuhmu, saat-saat terakhir sebelum kematian adalah siksaan yang sangat berat. Kamu mungkin tidak merasa begitu baik saat ini. Serangkaian pikiran melintas di wajah pucat Chen Xiaotian. Seperti yang dikatakan Huang Xiaolong, Ki Asura yang menyerang terasa seperti 10.000 ular berbisa yang menancapkan taring beracun mereka ke kulitnya, rasa sakitnya semakin menyiksa dari detik ke detik.
Jika bukan karena ki pertempuran elemen angin dan api yang menekan energi mengerikan itu di dalam tubuhnya, rasa sakitnya akan 100 kali lebih buruk daripada yang dialaminya sekarang. Huang Xiaolong menatapnya dengan dingin, menunggu jawaban. Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang semuanya menatap Chen Xiaotian dalam diam. Huang Xiaolong telah dengan mudah mengalahkan Chen Xiaotian setelah transformasi jiwa. Kebenaran yang mengejutkan itu sudah terukir dalam di hati Geng Ken, Dusin, Deng Guangliang, dan para tetua sekte penyihir langit, dan itu tampak di wajah mereka. Waktu terus berlalu dan keheningan yang panjang berubah menjadi firasat buruk. Baiklah. Aku bersedia untuk tunduk padamu. Beberapa saat berlalu, Chen Xiaotian mendesah ke arah langit dan menyerah. Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, dia tampak seolah-olah menjadi tua dalam sekejap. Sebagai penguasa sekte Sky Magi, Chen Xiaotian dianggap sebagai salah satu dari 3 eksistensi hegemoni di kota Black Demon, sebuah eksistensi yang bahkan Patriark Sekte Nine Fien menunjukkan sedikit rasa hormat dan kewaspadaan. Namun sekarang, ia harus tunduk pada orang lain, memiliki tuan di atasnya seorang junior. Keadaan perubahan ini sulit diterimanya. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega karena Chen Xiaotian bersedia menyerah. Ini adalah hasil yang paling menguntungkan. Dengan cara ini, di permukaan, Chen Xiaotian dapat tetap menjadi wajah pemimpin sekte Sky Magi, sementara Huang Xiaolong mengendalikan segalanya di balik layar. Melakukan hal ini akan mengurangi kemungkinan sekolah Blood Swallow dan sekte Nine Fien menjadi curiga, jika tidak, keadaan akan lebih merepotkan jika dia harus membuat Chen Xiaotian menghilang atau hilang. Bagus. Lepaskan lautan jiwamu, Huang Xiaolong menambahkan, aku akan membuat tanda jiwa. Tanda jiwa. Reaksi Chen Xiaotian sama dengan Geng Ken, Dusin, dan yang lainnya saat mendengar kata-kata tanda jiwa. Fakta bahwa Huang Xiaolong mengetahui seni penandaan jiwa mengejutkan Chen Xiaotian. Matanya beralih ke Geng Ken, murid-muridnya, Dusin dan Deng Guangliang, serta para tetua sekte Sky Magi. Ia pun menyadari bahwa mereka semua telah dicap dengan tanda jiwa oleh Huang Xiaolong. Seperti banyak pendahulunya, Chen Xiaotian mengalah, melepaskan lautan jiwanya, dan membiarkan Huang Xiaolong membuat tanda jiwa. Dengan menggunakan mandat jiwa yang dipadukan dengan seni boneka kuno, Huang Xiaolong memberi cap jiwa pada lautan jiwa Chen Xiaotian. Ketika semuanya berjalan lancar, dia akhirnya merasa rileks. Memerintah di dalam Chen Xiaotian, sekte penyihir langit kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di Bedlam Lands, Huang Xiaolong sekarang memiliki kekuatannya sendiri. Berhasil menanamkan tanda jiwa dalam diri Chen Xiaotian, Huang Xiaolong mengeluarkan ki asura di dalam dirinya dan memberinya butiran roh tingkat 6 dan butiran penyembuh, sehingga ia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Dengan Chen Xiaotian di sisinya, Huang Xiaolong menoleh ketiga tetua sekte penyihir langit yang tersisa, memerintah mereka seperti yang dilakukannya terhadap yang lain. Namun, Huang Xiaolong tidak menyuruh Chen Xiaotian memanggil sekelompok murid inti untuk mengumumkan identitasnya. Sebelum dia menelan sekte Blood Swallow dan sekte Nine Fien, semakin sedikit orang yang mengenalnya, semakin baik. Namun, pada saat yang sama, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengambil alih dua kekuatan lainnya. Sebaliknya, ia memerintahkan Chen Xiaotian dan Geng Ken untuk menyuruh seseorang mengawasi pergerakan para tetua sekolah Blood Swallow. Rencananya adalah untuk memecah belah dan menaklukkan ketika para tetua ini sedang keluar untuk bertugas, dia akan membunuh atau mengendalikan mereka. Dia hanya akan bertindak ketika doyen sekolah walet darah, Jiang Tianhua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sejak saat itu, Huang Xiaolong tinggal di markas besar sekte penyihir langit, menghabiskan hari-harinya berkultivasi di Gunung Sumi yang suci. Saat kekuatan spiritualnya terus meningkat, Huang Xiaolong mencoba mengendalikan boneka kelima di dalam pagoda harta karun Linglong. Dan Huang Xiaolong akhirnya berhasil 10 hari kemudian. Tuan muda, bawahan ini mengetahui bahwa dua tetua sekolah Blood Swallow, Li Yunhua dan Liu Liang, menerima tugas ke domain kematian untuk mencari manik roh terkutuk. Suatu hari, pemimpin sekte Sky Magi, Chen Xiaotian, datang melapor kepada Huang Xiaolong.